Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Ibu mau nanya gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Nggak ada kan yang nggak kurang sehat? Enggak Bu, alhamdulillah baik. Nggak Bu. Baik Bu. Nah, jadi sebelumnya kalian tahu nggak kenapa kita ngumpul di ruangan ini? Mau konseling Konseling apa? konseling kelompok. Oke. Jadi sebelum kita ngelakuin bagian kegiatan kita nih, alangkah baiknya sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita atau konseling kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, kalian relax aja, oke? Ya Bu. Karena di sini ibu nggak pengen marah-marah. Di sini kita mau ngumpul, mau bahas masalah-masalah kita gitu kan. Istilahnya kayak gosip cewek. Oke. Nah, jadi sebelumnya ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak Bu, kami cuma kalau saya pribadi cuma dengar-dengar aja Bu. Dengar-dengar aja ya. Yang lain gimana? Ada yang tahu? Konseling individu Bu tahunya. Kami konseling individu kemarin. Oke, jadi konseling kelompok itu lupa bilang nama. Apa nanti aja saya. Oke. Nah, jadi konseling kelompok itu ialah suatu pemberian bantuan, entah itu dari guru BK ataupun dari teman-teman yang sedang melaksanakan konseling kelompok. Misalnya kayak masalahnya si dia, terus disampaikan di dalam kelompok ini, terus masalah dia juga, nanti kita tuntasin atau kita bantu nih gimana pemasukan atau arahan pemecahan masalahnya. Nah, sebelumnya kita kan belum kenal nih, jadi ibu duluan, ibu memperkenalkan diri dulu. Jadi nama ibu Eka, di sini ibu sebagai guru BK. Nah, selanjutnya ibu mau tahu dan mau kenal kalian juga. Kalian juga pasti belum kenal kan? Ya Bu. Masing-masing. Oke, ibu mau mulai dari sebelah. Oke, nama saya Bazliana Bu dari Polsek Bandung. Saya Alfia Bu dari IPS 1. Saya Amanda Putri Bu dari IPA 1. Saya Nisa dari IPA 4. Nah, berarti ini Bazlina, ini Alfia, ini Manda, ini Anissa. Nah, sebelumnya kalian udah kenal nggak sama ibu? Udah pernah lihat? Pernah Bu pernah lihat Pernah lihat. Di mana pernah lihat? di ruang BK. Di ruang BK. Di ruang nih ya. Di luar juga aja Bu. Oh iya, kenapa nggak sapa, nggak tegur? Kenal Sombong dia Bu. Oh. Takut saya Bu. Nanti bermasalah pula saya. Enggak lah, kok di luar beda-beda. Kok tegur-tegur tuh nggak bermasalah. Iya. Kecuali kayak nih Alpia nih langganan BK nih. Sebagai Alpia gitu kan, sering dipanggil. Saya kan maksudnya baik Bu. Ya baik ya, oke. Nah, jadi di sini sebelum kita ngelakuin kegiatan, ibu mau tegasin dulu sama kalian kalau di sini kita ngelaksanainya itu ibu punya pilihan sama kalian. Waktunya itu ada 40 menit atau 30 menit. Kalian bisanya berapa menit? 30 menit. 20 Bu. Soalnya setelah ini kami ada kelas. Iya. Kok 20 bat? Bentar kali. 40 Bu. 20 lah. Jadi gimana nih? 30. Netral 30 ya? Ya, Bu. Kita sepakat? Iya. Oke, 30. Saya ikut peralatan banyak aja. Oke. Nah, baik. Nah, di sini ibu mau tegasin juga kalau di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, di mana azas kerahasiaan itu maksudnya apapun yang disampaikan permasalahan oleh si Bat atau si Apia, Manda atau Nisa, kita harus menjaganya bersama-sama di sini berlima. Oke, nggak boleh, masalah itu nggak boleh disampaikan di luar, mau atau sama orang tua kita di rumah, itu nggak boleh. Cukup kita yang tahu di ruangan ini. Oke? Oke Bu. Nah, lalu yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Maksudnya itu kalian datang ke sini itu harus secara kesukarelaan, nggak boleh secara terpaksa atau
lainnya lah gitu. Kalian gimana nih? Datang ke sini kesukarelaan atau mungkin ada yang usulin? Sukarelaan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada yang mau datang ke ruangan ibu tanpa ada masalah yang gimana, yang seperti langganan biasanya ruang BK, tapi masalah yang kalian mau minta usulan atau masukan gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi asas keterbukaan itu maksudnya kalian harus terbuka apapun masalah kalian boleh sampaikan di sini, kalian boleh curahin gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama bisa kasih masukan atau arahan gimana tuh pemecahan masalahnya. Nah, jadi hari ini ibu mau bahas mengenai mood atau moodian. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak apa itu mood atau moodian? Suasana hati, perasaan Bu. Manda gimana? Perasaan yang gimana aja tuh? Apapun itu sih Bu, kalau perasaan kita happy pasti mood kita tuh bahagia, mood kita tuh oke, kemana-mana gas gitu. Berarti happy itu mood gitu ya. Terus kalau dari yang lain bisa juga gitu, Bat? Sama Bu, perasaan. Kalau ya Suasana hati. suasana hati gitu ya, Mendung. gitu kan. Nah, kan mood tuh sebenarnya karakter anak zaman sekarang ya. Iya Bu. Suka mood lah, disuruh ini mood sama orang tua, disuruh ngerjain tugas mood ini itu. Nah, ibu mau nanya nih, mood masing-masing kalian versi kalian tuh yang kayak mana? Terus kalian nanganin mood kalian tuh gimana? Kalau dari Bat gimana? Bat pernah ngalamin mood sedih atau senang, yang betul-betul senang boleh Bat kasih tahu, atau yang betul-betul sedih, yang betul-betul buat marah boleh. Kalau saya Bu, kalau saya lagi nggak mood, Kenapa Bat? sedih aja. Bat sedih atau lucu sih? Sedih. Sedih, kok sedih? Saya kalau lagi nggak mood tuh Bu, saya pengen rasanya buat bunuh diri Bu. Bunuh diri? Kok bisa kayak gitu? Berat ya masalah Bat ya? Ya. Kalau ibu boleh tahu, alasan Mbak tuh pingin arah ke bunuh diri itu karena apa? Kalau Mbak mau ngasih tahu boleh juga. Kalau Mbak mungkin cuma bilang pokoknya nggak mood aja Bu gitu, atau Mbak memang mau jelasin tuh alasan memang detailnya tuh pingin bunuh diri itu karena apa? Karena keluarga atau apa gitu? Karena ini Bu, kadang saya stres, terus saya nggak tahu mau ngapain. Terus saya tanya katanya kalau bunuh diri bisa balik baik gitu. Begitu. Kalau dari ibu sih sebenarnya Bat, kalau memang Bat punya masalah atau apa, Bat boleh bilang, Bat boleh kasih tahu. Mungkin kalau sekarang Bat masih nggak bisa nih ngungkapinnya ya, masih cuman bahas atau menjelasin tentang nggak mood aja Bu, makanya saya pengen bunuh diri gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu hak Bat, karena kami di sini juga nggak boleh terlalu memaksain, itu hak si pribadi masing-masing. Nah, kalau dari Pia gimana? Versinya? Saya memang kemudian Bu orangnya, jadi saya memang sering berubah-ubah gitu. Kadang kayak saya bisa marah, bisa ya tiba-tiba jadi berubah gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya lagi bahagia saya bahagia, kalau lagi sedih saya sedih. Tapi kalau lagi nonton TikTok itu Bu, itu moodnya berubah tiba-tiba Bu, sesuai dengan video. Sesuai dengan video ya? Ya, nanti kalau video kucing nangis saya nangis, video kucing ketawa saya ketawa juga gitu. Kalau video kucing marah nih saya ikut marah. Moodnya sesuai apa yang terlewat di video TikTok ya? Betul. Tapi kalau dengar musik itu sesuai musik juga. Kalau mood sedih gimana tuh Pia? Kalau sedih paling saya nangis. Saya mudah, air mata saya mudah keluar gitu. Mudah terharu gitu ya? Keluar, iya. Sedih banget ya. Iya, sedih banget gitu. Kalau itu sedih. Kalau dari Manda gimana? Cara ngatasinya Bu. Kalau mood sedih gimana gitu? Kalau mood sedih ya pastinya saya nggak mau keluar rumah Bu. Saya cuma dalam kamar aja tidur gitu. Kalau bahagia ya saya, semua orang tahu pasti saya bahagia. Kasih tahu ya. Terus kalau Keluar gitu sama Ya. teman-temannya.
saya nampakin kalau saya tuh emang lagi bahagia. Happy gitu. Ya raut wajah saya aja pasti teman saya tahu nih saya lagi bahagia. Berbagi happy raut wajah sama Ya. teman-teman ya. Bersinar wajah dia bu. Bagus sih, bisa tersalurkan bahagianya tuh kan sama teman-teman. Kalau Nisa gimana? Kalau saya sering mood sedih di rumah. Cuma Kalau di luar saya lebih happy karena jumpa teman, tapi kalau udah nyampe rumah kayak kosong hilang gitu. Lebih kayak nggak malas ngapa-ngapain, diam mendem diri di kamar. di kamar gitu. Nah kan kalian udah tahu nih gimana versi mood masing-masing gitu kan. Menurut kalian kemudian tuh cara nanganinnya harus dengan ya, oke. Nah, kalau pribadi dari kalian nih kemudian tuh harus apa namanya, harus senang aja nggak atau sedih juga boleh? Enggak bu, menurut saya senang sedih itu kan perasaan kan bu. Jadi ya biasalah bu manusia merasakan itu. Nggak seterusnya kita tuh rasain bahagia terus, dan nggak seterusnya kita ngerasain sedih gitu. Jadi ya itu sebenarnya ya emang dinamis kehidupan. Kehidupan. Nah ibu juga mau bahas fokus ke bat. Tanggapan kalian gimana nih? Bat kan katanya kalau nggak mutu mengarah ke bunuh diri. Tanggapan kalian gimana? Kalau saya pribadi kayak coba bat ini lebih ke terbuka gitu kan bu. Sebenarnya yang ada pada diri bat itu apa gitu. Terus lebih bisa memilih teman gitu. Karena teman di sini posisi yang terbaik untuk kita bertahan hidup atau tidaknya bu. Kalau teman kita positif, banyak hal positif yang datang kepada kita untuk kita bisa bertahan hidup gitu. Iya. Gitu. Soalnya saya pernah baca artikel di Jepang, kalau orang-orang Jepang tuh kan angka bunuh dirinya tinggi. Jadi orang tuh karena lebih mendem sendiri gitu bu, nggak banyak teman, nggak banyak ngomong. Maka saya setuju dengan yang zaman tadi. Kalau pemasukan dari ini gimana? Buat Kalau saya dekat-dekat sama Tuhan sih. Kayak banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa, kayak saat tengah malam gitu. Pokoknya banyak-banyak dekat-dekat sama Tuhan lah bu. Jadi nggak ada niatan untuk betul-betul jadi di pangkuan Tuhan. Karena kan ada dekat, jadi kita kayak nggak ada niatan betul-betul masuk ke pangkuan Tuhan. Iya, cuma deket aja, salah sholat aja udah gitu. Ya, jangan sampai naik ke pangkuan Tuhan. Kalau tanggapan Bat gimana? Baik nggak? Apa ya? Bu? Kalau Bat waktu nggak mood tuh mengarah ke bunuh diri itu sebenarnya baik nggak buat Bat diri sendiri gitu? Kalau lagi stres nggak merasa baik bu, tapi kalau misalnya dipikir-pikir saat sekarang itu tidak boleh. Bat sadar nggak waktu hampir ngelakuin bunuh diri itu? Atau itu memang dilakuin di alam bawah sadar Bat? Alam bawah sadar sih bu. Kalau arah dari ibu gitu kan, Bat kosnya sendiri ya? Iya bu. Sekamar itu sendiri? Iya. Bat punya kawan dekat nggak? Kawan yang misalnya sering curhat atau kawan tuh yang sering curhat sama Bat gitu? Enggak. Nggak punya. Kalau di sekolah gimana? Saya individualis bu. Individualis. Gitu ya. Nggak susah ya? Individualis. Lebih dari Tapi dia introvert. introvert. Ya, malah lebih dari introvert lagi ya. Ibu bu. Ibu. Saran saya sih bu, kurangi untuk sendiri untuk sekarang karena Nah, situasinya itu lagi dia. nggak baik kan. Jadi kalau sendiri itu ya apalagi alam bawah sadar nanti betul-betul nggak sadar lagi banget. Iya, betul. Nah, itu dia poinnya. Contohnya tadi kalau buat di alam bawah sadar nanti banyak nggak sadar tapi gantung diri itu kan nauzubillah kan Langsung jangan menyesal. sampai ya. Yang paling besar. Karena memang kita kan dari kecil sudah ngaji ya, sudah paham gitu kan bu. Saya pribadi gitu, saya tahu kalau bunuh diri itu nggak akan diterima oleh Betul. bumi, nggak terima kemana-mana kita nggak terima, Tuhan juga nggak terima karena itu memang larangan dari Tuhan kita. Nah, gimana? Apa ada lagi tambahan, pemasukan atau arahan lagi dari kalian yang lain? Kalau saya setuju sih, sama ingat Tuhan. Nah, jadi Bat, poin utamanya tuh
Bat nggak boleh sendiri lagi, Bat harus berbaur sama teman, sama di lingkungan sekitar gitu kan. Karena kalau kita sendiri tuh bisa mengarah ke hal-hal yang di bawah alam sadar kita, entah itu ke hal positif, alhamdulillah gitu kan. Tapi orang yang cenderung sering menyendiri itu kebanyakan itu mengarah pemikirannya itu ke hal negatif, bukan hal negatif yang entah aneh-aneh itu, yang misalnya kayak berbau porno, bukan. Misalnya kayak kita bisa kayak tadi contoh kan, entah nyakitin diri sendiri, entah bunuh diri gitu. Bahkan ada orang yang juga sampai mencuri apa gitu kan, tapi yang kayak bat tadi udah terlalu bahaya kali, bisa nyebabin hampir kan, untung aja enggak. Ini masih ada orangnya kan, alhamdulillah, berarti kan enggak kejadian. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu sayangin diri sendiri. Kalau memang ada masalah itu coba kita kalau memang kita udah nggak bisa nih nanganinnya sendiri, cari teman cerita, cari siapa, keluarga. Kalau kita nggak bisa sama keluarga, sama teman, karena kan anak zaman sekarang itu sulit kan komunikasi sama keluarga, bahkan itu orang tuanya sendiri, kebanyakan sama teman dekat kan bisa cerita. Nah, Bat bisa cari teman dekat sendiri. Nggak mungkin nih Bat nggak punya teman, oke, nggak mungkin punya teman dekat, oke, mungkin oke nggak ada teman dekat, tapi cobalah cari teman dekat di sekolah, oke Bat. Oke, yang lain juga gitu. Pokoknya kita harus berpikiran positif, jangan berpikiran kemana-mana lah, karena kita masih muda kan. Oke. Mungkin sekian penyampaian dari Ibu, sekian konseling kelompok dari hari ini. Nah, lain waktu kita akan bahas permasalahan teman yang lain. Jadi kita bisa ngadain konseling kelompoknya minggu depan di waktu yang sama atau hari apa mungkin Di juga waktu nih? yang sama. Waktu yang sama ya. Ya, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu terima kasih sama kalian udah punya kesempatan, udah ngeluangin waktu jumpain Ibu, ngelakuin konseling kelompok. Ibu makasih, terima kasih banyak. Sebelum kita akhirin, ini kan awalnya kita udah berdoa, jadi penutupnya juga kita harus berdoa. Oke. Baik, berdoa dulu. Selesai. Oke, terima kasih waktunya ya. Terima kasih banyak. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berapa menit cuman Oh segini? my god, 17. Tapi nggak Apa-apa. apa-apa. Berapa? 17. Alhamdulillah lah. Kata ibu